Oke, selamat pagi, siang, sore, dan malam. Kembali lagi di tugas mingguan untuk tutorial Statistika 1 Modul 2, yaitu distribusi probabilitas diskrit. Jadi, di sini kita ada 4 soal yang berbeda, dan kita diminta buat nyelesain pakai dua software yang berbeda, yaitu Excel dan RStudio. Jadi, kita langsung saja ke soal yang pertama, dan kita selesaikan dulu pakai Excel. Soal pertama yaitu berdasarkan pengalaman seorang penulis novel bahwa rata-rata untuk setiap 600 kata terdapat dua kata salah cetak. Suatu karya novel yang terdiri dari 2.500 kata. Hitunglah peluang bahwa di dalam novel tersebut terdapat 3 buah kata salah cetak. Jadi dari pengertian si soalnya ini termasuk ke dalam distribusi Poisson teman-teman, karena dia tuh nunjukin kejadian acak dalam suatu interval waktu atau ruang. Oke, langsung aja kita kerjain teman-teman. Di sini X karena kita pengen cari terdapat 3 buah kata salah cetak, kita isi X dengan 3. Dan untuk rata-ratanya, jadi kita mau cari tuh di 2.500 kata tuh kira-kira dia berapa banyak salah cetak gitu. Caranya kita 2 dibagi 600 dikali sama banyaknya kata yang dia tulis, yaitu 2.500. Oh, salah, nggak pakai sama dengan. Itu 2 per 600 dikali 2.500. Itu jadi kurang lebihnya dia tuh ngetik 2.500 kata itu ada 8,33 kesalahan kata. Dan kumulatifnya itu kita tulis false karena kita pengen tahu seberapa pastinya dia ada berapa kesalahan cetak. Nah, untuk hasilnya, jadi sebenarnya ada dua cara, ada cara manual dan ada cara otomatisnya, teman-teman. Ada cara gampang dan cara agak ribetnya. Kalau untuk cara agak ribetnya tuh kita ke formulas, teman-teman. Ke tab bar formulas, terus kita insert function. Dan di sini or select kategorinya kita pilih yang statistikal. Dan karena kita di sini kita nyari itu distribusi Poisson, jadi kita cari uh, depannya P ya berarti. Poisson disk, teman-teman. Ini Poisson disk. Jadi kita tinggal masukin aja. Di sini juga ada tertera apa aja yang harus dimasukin. Teman-teman tinggal dipilih aja. Si X-nya karena kita nyari 3, kita masukin 3. Main-nya ini 8,33 dengan kumulatifnya false. Langsung oke. Oke, ketemu teman-teman. Jadi peluang si penulis ini tuh terdapat 3 buah salah cetak itu ada di 0,023 peluangnya, teman-teman. Lanjut kita ke soal nomor 2, yaitu sebuah dadu dilemparkan sebanyak 5 kali. Hitunglah peluang kejadian munculnya mata dadu berkelipatan 3 sebanyak 3 kali. Nah, ini terus dari soal nomor 2 itu termasuk distribusi binomial, teman-teman, karena dia itu cuma ada 2 hasil. Yang di sini tuh cuma ada 2 hasil, yaitu dia bilangan kelipatan 3 atau bukan. Dan juga hasilnya itu nggak mempengaruhi hasil percobaan lainnya. Makanya dia masuk ke dalam distribusi binomial. Di sini number X-nya itu kan kita cari kan sebanyak 3 kali, berarti kita tulis 3 dengan total percobaannya itu 5 kali. Nah, kemungkinannya kan kita tahu mata dadu berkelipatan 3 itu kan cuma ada 2, yaitu 3 dan 6. Berarti dengan peluangnya itu kan berarti 2 per 6 atau 1 per 3. Makanya kita di sini tulis kemungkinannya itu 1 bagi 3. Itu di 0,33 dengan kumulatifnya false lagi. Nah, tadi kan kita di sini pakai cara manual ya, tentu pakai insert function. Di sini kita coba pakai cara otomatis, yaitu kita klik sama dengan. Karena untuk distribusi binomial itu binom, binom dis. Tetap. Terus kita masukin aja di sini yang diminta, yaitu udah pertama dia minta number S, terus titik koma atau koma sesuai laptop kalian, terus jumlah percobaan, kemungkinannya, sama kumulatifnya. Enter. Oke, jadi dari hasil ini munculnya mata dadu berkelipatan 3 sebanyak 3 kali itu peluangnya di 0,165, teman-teman. Lanjut, kita ke soal nomor 3 dulu.
Di soal nomor 3 itu di sebuah stasiun kereta api diketahui bahwa probabilitas kereta api berhenti di peron 1, 2, dan 3 secara berturut-turut adalah 0,22, 0,17, dan 0,61. Hitunglah probabilitas dua kereta berhenti di peron 1 kereta berhenti di peron 2, dan tiga kereta berhenti di peron 3. Oke, di sini jadi kita langsung masukin aja P-nya, teman-teman. P-nya di sini tuh ada 0,22, P1-nya atau kereta 1, terus ada 0,17 sama 0,61. Kita jumlahin dulu, teman-teman. Terus untuk X itu kan ada dua kereta berhenti di peron 1, berarti ini 2, 1, dan 3. Sama kita jumlahin juga, jadi 6. Nah, terus kita cari multinomialnya. Oh ya, teman-teman, kenapa soal nomor 3 ini termasuk distribusi multinomial? Karena ini tuh distribusi ini tuh merupakan distribusi percobaan binomial, tapi memiliki lebih dari dua kemungkinan hasil. Beda kayak yang dadu tadi, teman-teman. Kalau yang dadu tadi kan kemungkinannya kan cuma ada dua kan, yaitu kelipatan 3 atau enggak. Nah, kalau ini tuh bisa lebih dari dua hasil itu, teman-teman. Makanya dia masuk ke distribusi multinomial. Nah, lanjut kita isi kolom ini dengan mengetik sama dengan dan kita tulis multinomial. Kita pilih kolom baris P sampai sini. Terus kita klik titik koma dan baris X dari sini sampai sini. Tutup kurung, enter. 60. Lanjut kita isi baris di sebelahnya atau kolom sebelahnya. Caranya itu kita klik sama dengan P dikuadratkan sama X, teman-teman. Dikuadratkan sama X. Berarti di sini dalam kasus ini berarti 0,22 dikuadratkan dengan 2. Enter. Terus sebelahnya juga sama, jadi gua seret aja, teman-teman. Nah, udah. Terus cara tahu hasil akhirnya itu berapa? Itu kita kalikan semua hasil di sini, teman. Jadi 60 dikali sama 0,048 dikali sama 0,170 dikali lagi sama 0,227. Jadi hasilnya 0,112. Nah, jadi probabilitas dua kereta berhenti di peron 1 kereta di peron 2, dan tiga kereta berhenti di peron 3 itu ada 0,112 kemungkinan, teman-teman. Lanjut, teman-teman. Di sini ada soal nomor 4, soal yang terakhir, yaitu peluang mahasiswa memiliki IPK di atas 3,5 adalah 0,24. Nah, seorang dosen melakukan pengamatan kepada mahasiswa yang masuk ke gerbang utama kampus. Tentukan peluang bahwa mahasiswa ketujuh yang melintasi gerbang kampus adalah mahasiswa ketiga yang memiliki IPK di atas 3,5. Jadi dari soal nomor 4 ini tuh dia merupakan distribusi binomial negatif, teman-teman, karena dia memodelkan banyaknya percobaan yang diperlukan untuk memperoleh hasil tertentu. Di sini kan dia hasil tertentunya dia mau mahasiswa ketiga itu IP-nya di atas 3,5 dari total 7 percobaan. Jadi kita tulis di sini X177, number S atau K-nya itu 3, dengan kemungkinannya itu ada di 0,24. Nah, number F-nya ini cara ngisinya, teman-teman, dia banyaknya percobaan dikurang sama tujuannya. Jadi itu 7 kurang 3. Itu jadi 4. Kumulatifnya pasti di false, teman-teman. Kita pakai cara cepat aja. Di sini binomial negatif itu rumusnya naik binom dis. Kita tap, kita masukin sesuai urutan ya, teman-teman. Jadi dia pertama tuh minta number F. Kita titik koma, number S. Koma lagi, kemungkinannya sama kumulatifnya. Kurung, ntar. Nah, jadi peluang mahasiswa ketujuh yang melintasi gerbang kampus adalah mahasiswa ketiga yang memiliki IPK di atas 3,5 adalah 0,069 peluangnya, teman-teman. Jadi mungkin itu aja untuk software yang pertama, yaitu Excel. Kita bakal lanjut ke software kedua, yaitu RStudio. Oke, teman-teman, jadi di sini kita udah di software yang terakhir, yaitu software RStudio. Jadi langkah pertamanya kalau kita pakai RStudio itu tetap sama, teman-teman, yaitu kita install package-nya dan kita aktifkan package-nya. Package-nya itu namanya distr, teman-teman, atau distribusi. Jadi kita run dulu si package-nya ini.
Kita tunggu. Oke, udah teman-teman. Jadi untuk soal yang pertama tadi, kan kita nyari distribusi Poisson ya teman-teman, dengan rata-rata kesalahan cetaknya itu tadi di 8,33, dan jumlah kesalahan cetak yang ingin kita cari peluangnya itu kan 3 ya. Jadi kita run teman-teman si promnya ini. Jadi tertulis hasil 0,023. Hasil ini tuh sama kayak hasil yang di Excel tadi ya teman-teman. Lanjut untuk soal yang kedua, yaitu distribusi binomial, yang merupakan soal distribusi binomial, di mana total semua percobaannya itu kita ada 5, dengan peluang kejadian suksesnya itu 0,33, dan jumlah sukses yang diharapkan itu 3 kali. Jadi kita run aja prom dari si distribusi binomialnya. Nah, itu peluangnya ada di 0,161. Hasilnya mirip kayak yang di Excel teman-teman. Cuman bedanya kalau yang di Excel itu kan tadi 0,165, ini 0,161. Tapi tetap kok teman-teman. Jadi 0,165 itu kalau komanya kita majuin jadi 1,6, 0,16. Lanjut, soal yang ketiga yaitu ada soal distribusi yang merupakan soal distribusi multinomial teman-teman. Jadi perlu diperhatikan bahwa urutan ini itu harus sama sama kayak urutan yang di bawahnya teman-teman, karena bakal ada perbedaan hasil kalau misal atas ini sama yang bawah itu nggak sama. Jadi jumlah keberhasilan di setiap kategorinya itu ada 2 di peron 1, dan 1 di peron 2, dan 3 di peron 3. Dengan probabilitasnya itu 0,22, 0,17, dan 0,61. Jadi di sini kita cari peluang dari distribusi multinomialnya. Jadi kita run aja si promnya, dan hasilnya itu tadi 0,112. Hasilnya sama kayak yang di Excel tadi teman-teman. Nah, lanjut untuk soal yang keempat, yaitu soal yang merupakan binomial negatif. Jadi mana target jumlah sukses kita itu ada di 3, dengan total semua percobaannya ada di 7, dan peluang kejadian suksesnya itu ada di 0,24. Jadi kita run si promnya teman-teman. Ini sekarang hasilnya sama kayak yang di Excel tadi juga teman-teman, yaitu ada di 0,069. Dan mungkin itu aja teman-teman untuk penyelesaian soal menggunakan software App Studio-nya. Jadi kita bakal lanjut ke kesimpulan aja ya teman-teman. Oke teman-teman, kita udah di kesimpulan dari software menggunakan software Excel dan App Studio. Jadi berdasarkan soal nomor 1 itu, yang dimana dia nyari peluang bahwa di dalam novel tersebut dari 2.500 kata cuma ada 3 buah kata salah cetak, itu punya peluang di 0,023, atau kita pakai persentase itu di sekitar 2,3%. Persentase yang cukup kecil ya. Lanjut untuk soal nomor 2, yaitu sebuah dadu dilempar sebanyak 5 kali, dan kita pengen mata dadu berkelipatan 3 itu sebanyak 3 kali. Itu punya peluang 0,165, atau jika kita pakai persentase itu sekitar 16,5%. Lanjut di soal nomor ketiga, jadi kita nyari kemungkinan 2 kereta berhenti di peron 1, 1 kereta berhenti di peron 2, dan 3 kereta berhenti di peron 3 itu memiliki kemungkinan 0,112, atau sekitar, kalau dalam persentase itu sekitar 11,2%. Lanjut untuk soal nomor 4 yang terakhir, untuk mahasiswa IPK-nya yang 3,5, tentukan peluang bahwa mahasiswa ke-7 yang melintasi gerbang kampus adalah mahasiswa ketiga yang memiliki IPK di atas 3,5, itu memiliki peluang 0,069, atau dalam persen itu sekitar 6,9% teman-teman. Jadi mungkin itu aja untuk tutorial statistika 1 modul 2, dan kurang lebihnya mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata teman-teman, dan ya sekian dari gue.